deep down itu nggak tahu kenapa ada suara kecil yang berkata you can do it but you just don't know when gitu loh. Karena aku percaya I can do it gitu loh. There's one book that really changed my entire life, buku The Secrets. Udah nyampe ke atas, aku lihat balik lagi, itu rumah yang di depan itu ternyata semuanya garasi mobil. Kamu pernah dibayar paling mahal berapa sih? Ya pernah lah, harga satu Alphard. Dia terkenal, tapi bukan itu. Dia ternyata saudaranya Vanessa FC. Selamat datang di Lisa Chang Show, More Than Just a Show. Mempersembahkan cerita inspiratif, edukatif, dan informatif. Diceritakan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dikupas secara eksklusif hanya untuk Anda. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing. Kembali lagi di Lisa Chang Show. Di episode kali ini saya kedatangan narasumber yang juga tak kalah kerennya. Karena kenapa? Banyak sekali karya-karya desain beliau bukan hanya saja dikenal di kota Medan ataupun di Indonesia, tetapi juga sudah dikenal di berbagai negara di mancanegara. Dengan banyak sekali prestasi yang sudah beliau miliki dan juga menghandle banyak sekali klien, tentunya banyak sekali perjuangan bisnis yang dimulai dari nol, anak Medan, tapi mulai bisnisnya di Singapura. Dan bahkan The Real Crazy Rich Asian pada saat weddingnya juga menggunakan hasil karya beliau. Siapakah beliau? Bersama dengan saya di studio, Tandi. Halo. Hai, halo. Sehat? Ya, sehat. Sehat banget. ya. Yeah. Kita bakalan ngobrol di sini tentang perjuangan gimana sih ceritanya anak Medan buka mulai usahanya di Singapura. Oke. Nah, jadi singkatnya itu saya sempat kuliah ya di Melbourne, RMIT, di jurusan Computer Science, double degree sih sebenarnya, Computer Science and Mathematics for Science. Nah, setelah kelar, tamat, sempat galau nih mau kemana tuh ya. Jadi ya maklum kan namanya juga parents dari Medan gitu. Ya mereka nuntutnya itu, kenapa nggak balik Medan aja gitu, terusin usaha papa gitu, bla bla bla. Nah, dan sebagai teenager yang baru tamat itu pengen nyobain something new gitu kan. Jadi aku milihnya di yang tengah-tengah aja gitu. Dan sebenarnya aku personally itu juga nggak demen lifestyle and ini ya working environment yang di Aussie gitu, karena terlalu laid back gitu. Dan aku orangnya itu lumayan yang kayak fast pace gitu ya, kayak aku nggak bisa kayak jam 9 pagi bangun masih ngopi, 10 baru Ini tipikal Chinese man banget ini. Jadi ya aku mikirnya itu ya kenapa nggak nyoba aja ke Singapura gitu ya. Nah sebenarnya, dan setelah ke Singapura itu sempat kerja sebagai programmer itu 1 tahun. But I realized jadi that mantan programmer sekarang pindah jadi desainer. Graphic designer gitu. Iya. Jadi pas di Singapura itu setahun sebagai programmer itu I realized that it's not my passion. It's something that I liked but it's not my passion gitu. Jadi kayak sempat galau gitu. Nah, di zaman aku itu orang yang pengen berkecimpung di dunia art itu sering di-consider itu kayak pasti ini kayak hobinya cewek nih, atau kayak ini pasti kayak bukan karir yang bisa cuan nih atau gimana gitu kan ya. Itu tahun berapa? 2004 kalau nggak salah, 2003. Iya. 2003 atau 2004, di mana masa-masa IT itu lagi booming. Yes. Iya. Dan saya masih SMA itu. Oh ya. Oke. Iya. Terus ya udah setahun di Singapura, akhirnya I resign overnight karena udah mencapai titik jenuh, kayak udah nggak tahan lagi. Kayak, dan mungkin juga karena aku dibully dibully di kantor gitu sebagai foreigner yang satu-satunya di company itu. Jadi sempat kayak kenyamanan itu juga iya, jadi udah kayak yaudah deh tahan aja, yang penting dapat PR gitu. Udah dapat PR. Yang penting dapat PR tuh udah. Iya, ya udah dapat PR, ya udah habis itu bye-bye gitu kan ya. Nah, I really literally itu resign overnight tanpa mikir sama sekali, udah kayak mencapai titik jenuh karena mungkin kita masih muda ya, like nothing to lose gitu loh. Jadi kalau kasarnya itu kita mikirnya ya udah, papa kan masih ada duit gitu loh. Kayak karena mikirnya kalau sekarang kan kita udah ada tanggung jawab. Udah tanggung jawab, dan mungkin
di saat itu juga kayak masih galau ya, kayak aku pengen explore apa gitu. Then I kalau nggak salah nggak kuliah. Jadi kalau nggak salah setelah I resign itu kan jadi ini ya, pengangguran gitu. Selama 1 bulan 2 bulan itu I literally kayak bolak-balik jalan kaki ke library, ke sini ke sana, kayak nge-explore gitu, nge-explore Singapura gitu. And then nggak sengaja on the way home itu ada toko kecil yang baru buka, lucu gitu. So I masuk kan gitu, I enter the shop gitu, dan the shop ownernya itu kayak nanya-nanya, lo dari mana nih, ini apa gitu ya. Jadi kita sempat ngobrol. Lu kalau gitu. ditanya orang lu dari mana, bangga sih gak sih jadi anak Medan? Iya loh, bahkan kayak aku itu kayak self promote ya. Aku dari orang Indo, aku orang Indo gitu. Nah jadi pas ngobrol sama shop ownernya itu ternyata dia wedding planner yang baru mau baru merintis bisnisnya juga gitu. Terus dia nanya, lo nya apa gitu, bla 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 bla, kerjanya apa gitu, bla bla bla. Nah aku ditanya, lo nya jago komputer ya? Pasti deh lo jago desain gitu. Aku nggak tahu sih kenapa orang itu kayak jago komputer, jago desain gitu. Nah aku di posisi dimana kayak ya udah deh nekat aja bohong gitu kan. Oh iya. So ceritanya, iya aku pinter padahal. Iya padahal kayak emang ini ya, kayak deep down itu I like art. Oke. Dari dulu itu I like art. But you never start yet. Bukan never start juga, karena nggak pernah ada kesempatan untuk explore. Oke. Jadi you never know what kind of art itu kan lumayan ini ya, kayak bisa nyanyi, acting, bla bla bla. Sangat luas banget. Iya sangat luas. And then at the same time itu mungkin juga karena yaudah deh perlu pemasukan juga ya, atau karena curious juga atau gimana gitu. Ya udah aku bohong aja gitu ya. Kayak aku bilang, yes I know how to design gitu. Ya udah kalau katanya yaudah ini aku ada project nih kecil-kecilan gitu. Katanya kamu bisa nggak ngedesain kartu undangan gitu. Aku bilang yes bisa. Oh my god. Aku baru tahu secerita awal kartu ini. Cuman padahal gak ngerti buat desain, ketemu orang bisa desain kartu karena good one. Iya kan saja. Itu memang karena negeri orang di gitu di zaman aku itu ya, jadi kalau kayak orang-orang sekarang itu mau dibilang desain susah, lebih susah nih di zaman aku dong, kayak nggak ada YouTube. Yes. Di zaman aku itu nggak ada, YouTube itu belum ada loh. Tahun 2000. Kalau nggak salah YouTube itu baru isi kontennya itu aja, kalau ada pun itu mungkin isinya itu masih yang kayak lucu-lucu atau gimana masih gitu baik. ya. Kalau sekarang kan banyak konten edukasi juga. Iya, benar. Mungkin bumbunya itu sangat limited lah. Oke. Jangankan YouTube, Google aja dulu isinya itu belum sebanyak yang sekarang gitu. Nah, aku masih ingat itu dulu kebanyakan pakainya masih Yahoo. Jadi kalau mau belajar itu harus ke library, baca buku, minjem buku. So I literally itu kayak otodidaknya dari sana. Oh, jadi kamu ini nggak belajar special graphic designer? Enggak. Oh, ini seperti anak datang ke kolam renang cebur sendiri, pulang renang sendiri. Iya benar. Itu nggak belum ya? Oke. Iya, jadi modal nekat, modal ya udah lah ya, apa white lies gitu ya. So that's Auntie really giving you another enlightenment yang hingga hari ini bisa membuat karirmu yang luar biasa juga ya. Iya benar, tapi ironisnya itu malah dia yang sampai dia udah ini sih udah beberapa tahun yang lalu itu cuma tutup the business gitu. Ya bisnisnya udah tutup, tapi masih ingat gak sih berarti itu bayaran pertama kali kamu desain dengan catatan gak ngerti desain tapi iya, benar. ngerti, itu dibayar berapa kemarin? Masih ingat gak? Itu bukan dibayar ya, lebih ke kayak kamu casnya berapa gitu. Dan itu aku kayak nggak punya pengalaman, aku bisa. Itu orang nggak nanya portfolio lu. Iya benar, iya nggak nanya sama sekali. Iya, jadi cuma kayak modal conversation doang. Ya udah, dan gimana saya bisa tahu harga itu? Sebenarnya aku juga kayak nebak-nebak ini orang kira-kira kalau ngedesain itu jualnya berapa gitu. Karena aku nggak di industri itu kan ya. Jadi acuan kartu aku itu Hallmark Disney Cup yang itu kan, ya jualnya itu kalau nggak salah $4, 40 ribuan gitu. Ya udah, harga aku juga segitu. Itu harga desain atau satu desain gitu? Enggak, udah semuanya gitu. Jadi per kartu ya. Per kartu karena ya. Dulu itu kan masih
nggak ngerti kalau desain itu ada desain fee-nya, bla 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 bla, cetaknya, bahan. Jadi belajar dari sana gitu. Jadi artinya memang deep down inside your heart kamu udah suka dunia art, dan ketika kamu sudah resign dunia art ini seperti kebetulan sekali kamu berani say yes kepada let's say that auntie lah ya, say yes, kamu nggak punya pengalaman, ngatakan yes, pulang dari itu langsung ke library belajar lagi. Iya benar. Kalau yang tahu itu dulu ada buku yang namanya bla 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 for dummies gitu, kayak graphic design for dummies, Microsoft Word for dummies, warna kuning gitu, bukunya warna kuning. Jadi itu kayak ibaratnya buku yang really basic banget gitu. Jadi aku kayak belajarnya dari sana gitu. Oke, so from that auntie ada one itu pertama kali itu satisfied nggak sih antinya sih? Oh banget ya. Surprisingly so, banget. So, momen kamu merasa kayak, hello, saya benar-benar punya art itu. Mau dibilang punya art juga enggak. Cuma aku lebih mikirnya itu lebih ke kayak, mungkin masih naif ya. Aku mikirnya itu, cuan. Dapat duit. Kamu berarti pada kala itu tidak fokus. Gak fokusnya itu ke art gitu. Cantiknya dulu enggak. Enggak. Sorry. Lu mau apa? Langsung aja gitu. Iya. Oke. Dan kalau misalnya begini, kita bisa bilang ya, hal yang paling penting banget di dalam dunia pertama kali kita berani ini bukan pintarnya dulu, tapi berani memulai. Benar, karena you have to start from somewhere gitu. Karena aku pernah dikasih tahu, as long as you keep dreaming itu ya dream doang gitu. But once you execute your dream, itu setidaknya menjadi apa ya termsnya itu bukan reality, tapi lebih ke kayak dream yang kamu eksekusi itu bisa menjadi goal ya, atau something like that gitu loh. Jadi kalau katanya kalau kamu cuma berangan-angan pengen kayak gini-gini, ya udah it's just a dream gitu. Oke, well. Berarti sekarang udah menjadi graphic designer pada tahun 2009 kalau nggak salah. 2009. Itu masih belum bisnis, itu bisnis sendiri tapi mungkin masih kayak freelancer lah ya kita bilang. Iya. Freelancer. Dan kapan tuh mulainya ada kartu? Ada kartu itu kalau nggak salah 2012, 3 tahun atau 4 tahun setelah aku mulai baru berani kayak self promote gitu ya. Oh aku ini kayak graphic designer, I do this, I do that gitu. Berarti pertama kali itu benar-benar ngerintisnya itu adalah kerjasama dengan wedding planner dulu. Iya, ya? jadi kayak nebeng doang gitu. Oke, mereka ada nebeng dan sampai sekarang masih tetap collaborate dengan semua wedding planner. Kalau sekarang sih malah aku lebih direct itu ke klien, langsung customer gitu. Oke, langsung dengan customer. Oke, kartu. Kenapa namanya kartu? Karena tulisannya kan kartoe. Kartoe ejaan lama OE. Kenapa kartu itu? Karena di Singapura itu aku lumayan bangga ya, kayak dicap orang Indo gitu. Lo orang Indo. Dulu awalnya untuk kerja jadi programmer kamu kayak merasa dibully, kamu nggak bangga jadi orang Indo. Setelah kamu bisa mampu melakukan prestasi seperti ini, dan you just want to let people know that hello, this business from Indonesia. Iya. Karena di zaman-zaman 2000 sekian itu kan lagi booming orang Indo belanja di Singapura gila-gilaan kan. Jadi kayak orang Singapura itu persepsinya itu orang Indo mapan-mapan, keren-keren, financially independent, segala macam lah, kaya gitu kan ya. Berarti jadi, kita dikenal begitu banget di luar ya? Iya, jadi kayak dicap sebelum kayak negeri Tiongkok menyerang. Iya, jadi orang Indo itu kan kayak di Singapura itu lumayan dipuja-puja ya, apalagi kalau di retail gitu. Jadi ya kenapa aku buatnya kartu itu karena pertama lumayan bangga sih sebagai Indonesian ya, dan aku emang sengaja milih kartu itu supaya hopefully itu di Singapura bisa dapat klien-klien Indonesia gitu. Kamu di Singapura kebanyakan klien kamu ini kan saya dengar bukan dari Singapura aja, dari seluruh dunia lah saya bisa bilangnya. Memang targeted mungkin orang Asia. Mungkin boleh sharing sedikit how you can get so many client dengan hanya one base di Singapura seperti itu. Nah, sebenarnya aku juga pernah struggling 2 tahun. The first 2 years itu like I was really struggling, kayak nggak ada bisnis sama sekali. Kayak mungkin dari 1 tahun cuma dapatnya 5-7 klien doang gitu. Untuk klien yang jumlahnya kayak gitu,
it won't survive gitu loh. Itu kayak cukup aja buat jajan gitu ya. Bahkan jajan aja juga nggak cukup buat 1 tahun gitu. Masih kayak rely on parents gitu kan, masih rely on sisa-sisa tabungan gitu. Nah, karena dulu itu kan aku bukan dari ini ya background business, jadi I don't understand about marketing, sales. Karena aku kirain itu like business mistake gitu loh, kayak once you have a business, people will look for you gitu loh. Kayak like kamu cuma duduk, orang datang gitu ya. Tapi ternyata realitanya bukan. There's so many things you have to do gitu. Bahkan aku juga orangnya cuek gitu. Cuek dalam arti aku nggak kayak do market research, kompetitor aku siapa, enggak sama sekali. Like literally duduk cuma berharap orang datang gitu. Buka toko, buka pintu, people come. Iya benar. Dan dulu lebih parahnya lagi, aku kan nggak punya toko, cuma kayak home base gitu, model komputer gitu. Nah, that's how I learn dalam 2 tahun itu. Sempat kayak nyari mentor, orang ini, orang itu, bla 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 bla. Kenapa? Aku juga bingung nih, kenapa nggak ada klien dari orang Singapura, atau jangankan orang Singapura, klien dari mana aja nggak ada gitu loh. Jadi kayak sempat sedih, sempat kayak down, galau. Pernah sempat kayak maybe this is not my career path gitu lah. Tapi deep down itu nggak tahu kenapa ada suara kecil yang berkata you can do it, but you just don't know when gitu loh. Karena aku percaya I can do it gitu loh. Nah, setelah adanya dilema itu, kenapa gak ada bisnis, aku mulai bukan belajar, lebih tepatnya itu aku mulai apa sih namanya, kayak start to know my industry gitu loh. Kayak mulai lebih mendalami graphic design, nyari kayak graphic design itu apa gitu, kerjaannya apa aja. So jadi dalam 2 tahun itu struggling malahan membuat kamu makin belajar lagi tentang dunia graphic designer. Benar. Dan after that, how you can got that client? Saya dengar Crazy Rich Real Asians punya ya. Terus dengar ini ada klien dari Hong Kong. Terus malahan klien Indo ada nggak sih? Klien Indo recently sih ada ya, klien Indo, Singapura, Malaysia, dan I think there are so many country. Dan ini yang kita tahu bahwasannya undangannya itu harganya cukup, makanya dikenal dengan luxury. Ini harganya berapa sih paling start from? Kalau start from itu 500.000 per set, per kartu lah gitu. Per kartu per kartu start from. Kalau aku mau undang 100 orang kali dong 500.000. Jadi udah paling murah ya. Ya Tuhanku. Kamu pernah dibayar paling mahal berapa sih? Ya pernah lah, harga 1 Alphard. Enggak, the whole project gitu. Oh, the whole project 1 Alphard. Tapi lumayan sih ya, kayak 1 Alphard berapa wih sekarang? Hampir 1 M kali ya. 1 M ya? Iya. Jadi itu ceritanya setahun 5 project, 3 project udah cukup duduk enak lah ya. Tapi ya kalau mau dibilang ya tergantung ya, ini kita ambisinya mau sampai kemana ya. Kalau misalnya kita nyaman dengan keadaan sekarang ya udah gitu. Tapi kalau aku kan mungkin lebih ke kayak there's so much more I wanna do gitu loh. Ya kenapa harus berhenti sekarang gitu. Kenapa nggak lanjutin aja gitu. Oke. Saya jadi penasaran, spill dong, 1 Alphard itu klien negara mana sih? Apakah si The Real Crazy Rich Asian-nya? Itu orang Surabaya. Oh, benar ya, orang Indo itu really berani spend ya? Kalau dari my personal experience itu yang The Real maksudnya kayak my clients itu nggak bisa dikategorikan dengan negara gitu, karena like they really appreciate your art gitu. Bisa aja juga mereka menikah dengan orang luar juga. Iya, dan kita juga nggak bisa melabel kayak orang kaya itu rata-rata dari Indo gitu, enggak gitu. Iya, jadi it happens that most of my clients itu kan emang yang bisa, I won't say they are rich, but I would probably use the term that they are appreciative of my arts gitu. They understand the value, they understand the effort gitu kan ya. Jadi mereka merasa kayak oh ya udah lo nya pantas dibayar dengan seharga gitu. Dan ya my clients itu kan kayak misalnya bisa dari Qatar, Saudi Arabia, New York, ya Australia ada, yang paling jauh kemarin itu yang sampai
Gak pernah denger nama tempatnya. Seychelles. Shisha. I also never. Seychelles. Part of Europe. Enggak sih, dia kayak pulau kecil gitu, kayak Bora-Bora. Okay, well, back then again, so how they know you? Nah. Is it mouth to mouth or just pure the power of technology? I think it's all, ini kayak marketing, bisnis itu sebenarnya kayak racikan ramuan of every single thing gitu. Yes. Jadi nggak bisa cuma kayak modal nekat, nggak bisa juga modal luck, nggak bisa juga modal artnya doang bagus. But there's so many different things gitu loh. Nah, jadi balik lagi yang kedua tahun yang aku belajar tadi, I found out that itu nggak sengaja kalau nggak salah Google Map itu baru launching. Jadi kayak main-main map gitu kan, main-main scroll itu, aku realize Singapura itu cuma satu dot di peta. Kayak pas di scroll itu satu dot, dari sana itu is like a wake up call gitu loh. Kayak bayangkan satu dot itu aja bisa represent mungkin 2-3 juta orang, maybe ya, because I don't know. Jadi kayak bayangkan Singapura aja kalau cuma satu dot kecil itu bisa 2-3 juta orang. Bayangkan itu berapa dot satu bumi itu loh. Dan dari sana itu kayak wake up call, kenapa aku harus fokusnya itu ke satu dot doang, kenapa nggak yang lain-lain. I don't believe kayak di luar sana itu nggak ada orang yang mau beli gitu loh. That's when I learn Google Ads, Facebook Ads, mulai belajar marketing, digital marketing buat website. Dulu kan masih zamannya Friendster. Ayo kebocor. Kalau Friendster itu udah pakai nickname-nya. Zaman-zamannya Friendster kalau nggak salah, Facebook itu juga belum se-advance sekarang. Iya, belum ada Facebook Ads-nya, masih Google Ads kalau dulu. Jadi main-mainnya di sana, digital marketing. Dan there's one book that really changed my entire life, buku The Secrets. Itu kan tentang law of attraction. Yes, law of attraction. Yeah. So I literally setelah baca itu kan kayak kayak motivated banget ya. Jadi kayak beli board di ini kan ya udah beneran aku lakuin. Dan ada dua yang aku ingat ya so far ya. Ada dua itu yang aku cocol di board itu, it became reality gitu. Oke, pertama aku pengen banget punya kantor di Orchard Road. Karena di Singapura itu Orchard Road itu kan kayak lokasi yang prestige dan rentalnya itu lumayan mahal banget. Itu kan kayak ya kalau udah bisa buka kantor di sana itu kayak udah wow gitu ya. Nah, itu. Kedua, nggak tahu kenapa ya, aku nggak tahu kenapa foto F4 aku F4 ya udah aku kayak naruh ke sana. Kenapa kamu taruh foto F4? Nggak tahu juga. Nggak tahu, cuma kayak aku taunya itu aku pengen. Kalau ngomong The Secret selalu. Jadi aku pengennya itu kayak one day itu aku pengen kayak design for celebrities gitu loh. Aku pengennya kayak I want to design for celebrities gitu. Nah, dari sesekian itu ya dua itu yang terjadi. Jadi beberapa tahun kemudian itu aku ditawarin kantor di Orchard dan persis di sebelahnya butik Hermes. Bayangkan Karto itu kayak di sebelahnya Hermes gitu kan. Nah, itu kayak bahkan pas aku dapat kantornya itu aku masih kayak nggak kepikiran soal visual board itu ya, kayak after so many years itu baru realize it happened gitu loh. Dan setelah pindah ke sana itu, nah aku cerita bentar ya. Nah jadi setelah aku punya kartu yang official ya, bukan yang wedding planner itu, setelah aku punya baru pindah ke kantor, baru pindah ke Orchard itu. Terus suatu hari itu ada tante yang walk past gitu, dia kayak cuma iseng jalan doang, jadi pakainya itu kayak singlet, lumayan lancai sih dia pakainya itu kayak rambutnya lumayan berantakan gitu. Terus dia masuk gitu, dia nanya ini toko apa sih gitu. Aku juga baru pindahan gitu soalnya kan. Terus aku bilang ini kira awalnya sih sebenarnya kartu itu aku pengennya itu graphic design house gitu, jadi nggak kayak spesifik ke wedding gitu kan ya. Nah jadi aku ngomongnya itu ya ini graphic design lah gitu, for wedding juga bisa gitu, bla bla bla. Nah mungkin keywordnya dapet ide deh, wedding gitu. Terus katanya anaknya mau married gitu, ya udah katanya ini
kamu bisa kan kayak ngedesain souvenir, ngedesain kartu undangan, bla 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 bla. Ya aku bilangnya bisa gitu. Emang kan udah ya anggap aja deh 2 tahun yang kemarin itu pengalaman gitu. Udah pede gitu kan ceritanya. Ya udah mulai jualan, ya udah katanya oh udah oke, ya udah. Nah, bahkan ya anehnya itu kenapa dia masuk itu dia nggak minta lihat portfolio sama sekali. Nggak kayak cuma ini toko apa sih? Terus aku mau buat ini, buatin gitu. Iya, bahkan kayak kartu apa aja itu contohnya itu nggak ada loh, kayak beneran nggak ada, karena masih pindahan kan, masih barangnya di kotak-kotak gitu, dan dia cuma kayak lagi buru-buru gitu kan ya, oh ya udah dia katanya oh ya udah besok aku bayar DP gitu ya, tapi aku bayarnya pakai cek gitu, ya udah aku disuruh ngambil ceknya itu di rumahnya gitu. Nah dia klien pertama dari kartu gitu, official. Nah pas akun ke rumahnya itu, terus ada gede, rumahnya gede banget gitu. Langsung kayak, ini orang siapa? Orang siapa gitu. Nah pas nyampe ke gerbangnya itu rumahnya gede banget. Ya di Singapura. Tapi dia orang Indo. Yang tante itu dia ngomongnya bahasa Indo karena dia pas ngomong itu ini namanya kartu gitu. Kamu dari Indo ya gitu ya. Ternyata the power of name brand. Iya. Jadi ya udah pas mau ke rumahnya ngambil cek itu, yang buka pintu itu pembantunya buka pintu, ngomongnya lagi bahasa Indo gitu. Aku nanya nih, aku mau nyari nih tante bla bla bla, mau ngambil cek gitu. Nah si pembantunya bilang, oh yaudah masuk, yang ini bukan rumahnya di dalam lagi gitu. Jadi beneran kayak yang di film Crazy Rich itu kan, mobilnya masuk lagi, muter ke atas, itu ada rumah lebih gede lagi gitu. Pas udah nyampe ke atas, aku lihat balik lagi, itu rumah yang di depan itu ternyata semuanya garasi mobil. Lu kira ada rumahnya? Nah pas dapet ceknya itu penasaran dong siapa, karena kan ada nama tuh dicek. Dan dicek, dan kalau nggak salah aku masih Yahoo deh itu, Yahoo dicek ini namanya siapa, ternyata mereka dari keluarga rokok di Indonesia yang lumayan gede, ya inisial GG. Inisial GG karena dari depan rumahnya itu kelihatan belakangnya itu ada private jet gitu. Oh my god. Yeah. So you imagine your first client, it's like giving you another brand name, like luxury wedding. Iya, dan mereka itu orang pertama yang nikah di Marina Bay Sands. Marina Bay Sands itu juga baru buka. Aku masih ingat tuh karena aku ngantarnya itu sampai ke Marina Bay Sands kan. Nah tadi kan nanyanya itu gimana aku dapatnya klien gitu. Nah, ini klien pertama kamu dapat is it because of luck? Ya, I think luck law of attraction, luck, tapi juga perlu effort ya, like it's all your hard work. Karena kalau kita bekalnya cuma luck, barangnya sosok, servicenya sosok, it just stops there. Udah, that's all you get karena gitu. Karena kalau dia udah percayain kamu nggak giving your best effort, dan nggak akan having the second client, the third client, and so on. Dan itu juga karena bukan dia siapa-siapa ya, karena emang like I realize that it's fun gitu, like kenapa aku nggak desain aja lah, bukan karena statusnya siapa gitu. Yes, karena dia datang pun buru-buru dengan pakaian orang biasa. Dan dari sana, nah ini kan aku ceritanya kan aku ngedesain kartu undangan tuh pasti dibagi-bagi dong ke tamu-tamunya gitu ya. Dan salah satu tamunya itu ternyata cucunya Bang UOB. Nah, Bang UOB yang asli ya, jadi yang di Singapura itu ini cucunya, dan cucunya itu dia married dengan salah satu sosialita. Dan sosialita ini orang terkenal juga. Dia terkenal, tapi bukan itu. Dia ternyata saudaranya Vanessa FC. Oh. Dan kamu? Iya, benar. Oh my god. Iya, lucu kan ya. Nah, ini biasa ya. Dan ternyata dia saudaranya itu Vanessa FC gitu loh. Jadi pas Vanessa itu ya udah ketemu gitu, dari sana Vanessa aku dikenalin lagi ke temen-temennya gitu. Lu mau jual 50.000, lu gila ya gitu ya. Like I must say I was crazy, but deep down itu aku tahu ya. Like I don't know how, but I just know that I know one day bisa. Cuma aku nggak tahu kenapa. Aku sempat kayak buat fake email account, aku email ke Sesi.
Aku nanya. So she reply? Iya, jadi dia reply price listnya, Aku kaget, itu harganya itu 100 kali lipat dari aku. Ini ya lebih ke high end market. Jadi it's part of my service itu kayak service-nya itu revisinya unlimited. Unlimited. As long as timeline-nya itu masih cukup. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing.